Udah empat. Empat. Tolong aja Pak. Iya. Antara lain kalau bidadari, apa tuh Bang? Empat. Siapa tuh Bang? Siapa mereka tuh Bang? Empat tuh Bang. Jadi yang dijadikan Allah bidadari itu adalah hasil pekerjaan hamba di muka bumi. Jadi siapa yang dapat meneruskan perjalanan menuntut ilmu sampai pengenalnya kepada i'tikad ahli sunnah wal jamaah yang dimaksud di dalam Al-Quran Makam Rabbi. Nah, itulah yang akan menjadi ainun jariyah. Nah, itu. Kemudian yang kedua yang dijumpai oleh Rasulullah yang menjadi bidadari adalah hasil daripada hamba Allah yang menuntut perjalanan ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Tiap-tiap satu huruf didapat oleh hamba Allah yang menuntut ilmu itu menjadi satu bidadari. Kalau i'tikad ahli sunnah wal jamaah tadi satu huruf menjadi satu ainun jariyah. Yang ketiga, Nur Hisan. Nur Hisan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hasil titisan daripada orang yang mengambil air sembahyang, mengambil air duduk. Berapa kepercikan air itu? Satu titis menjadi satu Nur Hisan. Itu. Yang keempat, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rul Widan, kanak-kanak yang sedang asik bermain, adalah hasil daripada mandi suci. Air, kepercikan air orang mandi suci itu menjadi satu titik, menjadi satu Rul Widan. Nah, itu maka orang penting kali menjaga mandi suci itu jangan sampai mustakmal air itu. Apabila mustakmal itu air, maka tidak sah mandi. Maka tidaklah kita mendapat kesucian. Nah, itu maka perlu hati-hati betul menjaga air itu. Jangan sampai mustakmal. Jangan asal mandi saja. Dia tidak serupa dengan mandi biasa sekali. Asal basah aja udah, ini tak bisa. Tak bisa asal basah aja tak bisa. Walaupun kering, air satu sumur itu bisa saja tidak sah. Nah, itu maka mandi suci. Jadi harus betul-betul dituntut ilmunya. Juga itu akan menghancurkan amal ibadah dia. Nah, itu. Kenapa dia tidak suci, amal ibadah habis semua. Lebur semua. Nah, itu. Karena berawal daripada mandi suci. Itu dikatakan suci daripada hadas. Nah, itu salat daripada kita beramal. Nah, itu maksudnya.
Ainun Jariyah itu tidak pernah diceritakan bagaimana kecantikan rupanya. Cuma hanya sedikit diriwayatkan. Semasa malaikat Jibril masuk ke dalam surga, sebelum dia berjumpa dengan malaikat Ridwan, maka berjumpalah lebih dahulu dengan Ainun Jariyah di muka pintu surga. Ainun Jariyah itu cuma tersenyum untuk menghadap kepada malaikat Jibril. Jadi baik dipandang oleh Jibril, Ainun Jariyah itu tersenyum, maka malaikat Jibril pun sujudlah. Nah itu. Jadi apa kata Ainun Jariyah? Jibril, kenapa maka kamu sujud? Bangun ya, Jibril. Siapa banyak? Kata malaikat Jibril, saya adalah Ainun Jariyah yang ada di dalam surga ini. Apa kata Jibril? Pikirku cahaya Tuhanku katanya. Coba. Pikirku cahaya Tuhanku, kata maka aku sujud. Kata Jibril. Macam mana kecantikannya itu? Jibril pun sujud. Kalau kita pun pingsan aja. Nah itu. Nah itu maka orang yang memiliki etikat ahli sunnah wal jamaah manusianya tidak lagi. Lahirnya saja dipandang dia manusia, tapi dia bukan orang manusia lagi. Tapi apabila masih memandang diri manusia kepada orang yang etikat ahli sunnah wal jamaah, sampai kapanpun ilmu kita tidak turun. Ilmu kita tetap tertutup. Nah itu. Itu maka di dunia ini ada orang alam bakat. Di dunia ini membaur dengan manusia biasa, bekerja macam manusia biasa, berumah tangga macam orang manusia biasa, segala-galanya seperti orang kita biasa saja. Tapi dia bukan orang dunia, dia adalah orang alam bakat. Itulah yang perlu kita intip, kita insight. Di mana dia itu? Kalau di awal dunia ini dulu, itu diri Rasulullah. Itu maka Rasulullah di sana sini, ke sana kemari, ke sana kemari. Sedikit coba yang mengenal Rasulullah itu. Paling banyak orang yang mengenal Muhammad itu manusia biasa. Sampai sekarang kan? Selalu 95% yang memandang Muhammad itu adalah orang dunia. Sedangkan Tuhan mengatakan Muhammad itu orang mana? Dan Nabi Isa pun mengatakan orang mana? Maka Allah menunjukkan Muhammad yang turun ke dunia yang membaur dengan manusia 63 tahun. Allahu nurus samawati wal ardh. Di surah An-Nur. Allah menerangi di langit dan di bumi. Itu yang diturunkan Allah ke muka bumi, yang menerangi di langit dan di bumi. Itu yang ditunjukkannya kepada manusia
Yang menyerupa dengan manusia itu pun halus. Al-Aradul Basariyah. Berperangai mereka itu Rasul sebagai perangai manusia. Yang tiada membuat kekurangan pada martabat yang maha tinggi. Itu seperti sakit, makan, minum, tidur, lapar, lelah, dahaga, bersyukur, berbangsa mereka serupa. Dengan manusia biasa, tapi halus. Dia boleh takbur, jadi boleh tidak. Kalau kita wajib, nah itu bedanya. Nah itu. Siapa yang berjumpa, dialah yang sangat beruntung. Dialah yang akan menerima ridha Allah. Nah itu. Siapa saja mengetahui diri Rasulullah yang sebenarnya pada zaman 63 tahun itu dijamin oleh Allah. Nah itu tidak akan kena neraka. Baru tahu aja. Oh ini dia Rasulullah. Nah itu belum ikut dia lagi. Itu. Itu contohnya. Itu yang dikatakan oleh Allah contoh. Wah, contoh dia. Jadi satu muslim itu ada orang yang menyentuh dia itu. Dia hanya contoh pertama. Nah itu. Maka Allah mengatakan telah ada atas diri Rasul. Nah kan? Telah ada atas diri Rasul suri tauladan yang baik bagi kamu. Lagi. Jadi kemudian didapat keterangan ini. Murid Yahudi. Nah itu kan ada tercatat dalam Al-Quran itu. Nah itu apa saja tingkah laku perjalanan Muhammad Rasulullah di muka bumi ini tercatat semuanya di ayat suci Al-Quran. Itu orang Yahudi ahli Al-Quran. Nah itu dia ahlinya. Cuman saja tidak beriman kepada Allah. Nah itu kalau kepada Allah dia tidak tebus. Nah itu karena Allah itu rahasia. Maka tidak berjumpa dia dengan Allah. Tapi kalau dengan yang lain bisa. Bisa dia menjadikan kapal yang begitu besar ribuan orang meluncur di lautan sana. Itu dari Al-Quran. Itu bagaimana bentuk-bentuknya, alatnya, baunya, itu dan sebagainya itu. Sehingga menjadi kapal dirakit. Nah, kemudian yang kedua menjadi pesawat. Bisa terbang yang mengangkat orang ratusan orang. Itu dari Al-Quran. Kita bilang kita punya Quran, bangsanya. Betul itu? Ada. Tapi walaupun demikian, nah itu lebih kencang pesawat Allah. Dia berjam-jam juga ke Mekah sana kan? Wali Allah cuma hanya beberapa detik saja sampai ke Mekah. Itu pesawatnya. Nah, mana lebih baik? Cuma tidak nampak dengan mata kapalnya berwujud begitu. Nah, itu karena Isra ini gaib. Karena Isra ini qadim. Nah, itu. Itu maka tidak ada paksaan dalam agama kecuali orang-orang yang yakin kepada benda yang lain. La ikraha fid din kad tabayyana rusydu minal ghayy. Itu kata Allah.
Tidak ada paksaan dalam agama. Kecuali mereka yang yakin dan percaya kepada benda-benda yang lain. Apa yang lain? Seperti Allah gaib, Muhammad gaib, Rasul gaib, surga gaib, neraka gaib, kan? Semua gaib. Kalau percaya dengan itu, nah itu dipaksakan agama itu. Nah itu. Tapi pun tidak percaya itu silakan. Mau beragama-agama tidak. Itu kata Allah. Tapi kalau orang yakin bahasa adanya Allah, diwajibkan, dipaksakan. Nah itu, mempercayai kepada yang lain. Nah, itu, beragama. Diwajibkan, dipaksakan beragama. Nah itu. Jadi, apa hasilnya? Boleh orang Yahudi menyuntuk diri Rasulullah itu dia. Diri Rasulullah itu menyamarkan dunia ini menyerupai manusia. Itu. Diciptakannya, dibikinnya piring terbang. Ada piring terbang rupanya. Orang angkasa luar katanya kan. Ini maksudnya orang alam bakal tadi. Nah itu. Sakti orangnya. Nah itu, turun ke dunia ini. Nah itu, berkawan dengan orang dunia. Yang memberikan petunjuk itu ini. Padahal dia bukan orang dunia. Cuma dikatakan sudah angkasa luar katanya kan. Jadi kendaraannya piring terbang. Nah itu, jangan secepat kilat saja perjalanan dia. Dah sampai ke bumi. Nah itu, apabila hampir ketahuan orang sudah, dia belum berangkat. Balik lagi, sampai ke sana. Ini cerita Yahudi. Itu panjang segitu tadi. Nah itu. Itu hayalan. Kalau orang ahli hayal itu. Apa saja dihayalkannya bisa jadi itu. Dibikinnya apa dihayalkannya itu dijadikannya. Bikinnya alatnya. Nah itu. Macam itu. Film kartun itu kan. Itu apa yang dibikinnya itu. Itu dia menyentuh yang dikatakan apa namanya? Satu manusia nanti yang akan keluar menggantikan diri manusia ini. Nah itu. Siapa itu orangnya? Yang di seberang pulau Mekah itu. Itu dikatakan pulau Habsyi. Itulah yang nampak dari Mekah itu pulaunya. Jadi ke ujungnya itu 7 kerajaan yang tercantum di dalam surat apa itu dalam Al-Quran, Al-Kahfi ya Pak? Bukan Al-Kahfi. Surat apa itu? Ya di surat Al-Kahfi lah. Di situ ada. Yukja wa Ma'juja. Itu dalam Al-Quran. Itulah 7 kerajaan itu. Nah itu. Kepalanya saja berupa manusia, tapi badannya berupa binatang. Nah itu. Ada yang kupingnya untuk selimut, yang sebelah kuping itu untuk tikarnya. Kalau dia tidur. Nah satu dikembangkannya untuk jadi tikarnya, yang satu kuping sebelah untuk selimutnya. Nah itu. Sakti. Coba lihat di film kartun ada pernah mati. Mana kan? Itu bukan tidak ada orangnya, ada itu yang contohnya itu. Nah itu belum lagi keluar sudah di gambarnya, dimainkannya. Ada dulu sudah pernah keluar itu. Nah itu tapi paling ganas memakan manusia. Itu Yukja wa Ma'juja itu. Jadi sekarang oleh wali Allah yang dikatakan Zulkarnain. Itulah dibikinkan binting, tak bisa lewat lagi dia. Nah, dan rajanya tersenam setinggal dan segera.
rajanya itu. Itulah dikasih makanlah oleh rakyatnya itu. Raja Ya'juj wa Ma'juj itu. Nanti apabila tidak ada orang azan lagi di muka bumi ini, azan subuh, keluar aja. Tembus bintang itu, ditembusnya. Karena itu pekerjaannya tiap malam. Di kulitnya bintang itu, kemudian sudah terang, mau tembus ke sebelah, datang suara azan, tertutup balik bintang itu. Mundur dia balik. Besok malam galinya lagi. Tak ada bintang itu. Nah itu, menggali bintang itu. Jadi apabila nanti tembus bintang itu, nah dia pun keluar itu. Satu biji aja dia bawa batu, ketepung ke hutan itu. Jadi jalan itu, tembus ke Pulau Mekah. Nyebrang dia. Gitu. Jadi pasal nanti batu yang dilimpahnya satu tutup lautan itu jadi bintang. Itulah jalannya menyeberang. Berapa jumlahnya orang tersebut? Banyaknya. Bukan sedikit jumlahnya. Itu Ya'juj wa Ma'juj itu. Itu Al-Quran ada jalan. Itu. Oleh salah surat Al-Kahfi. Itulah yang menghabiskan manusia di muka bumi nanti. Tapi manusia yang tidak beriman lagi yang dimakannya itu. Kalau yang beriman ada dua tadi. Kemudian yang kedua, itu orang tua kita. Nah, itu. Semasa belum ada permainan di dunia ini, apa kerja orang tua itu? Kerja orang tua itu mengumpulkan anak-anak pemuda, pemudi, laki-laki dan perempuan ada dengan cerita dongeng. Bercerita di asal malam, mulailah cerita. Berkumpulan semua mendengarkan cerita itu. Bermacam-macam cerita. Termasuklah itu ceritanya. Cerita mengintai orang yang luar angkasa yang ada di dunia ini. Di situ apa katanya? Orang-orang bidadari yang turun ke dunia ini, dia kesukaannya mandi di danau-danau yang luas. Itu. Jadi senang dia mandi. Jadi 7 bersaudara dia, bidadari itu. Itu. Jadi ada anak lajang tidak mau berumah tangga. Dilihatnya perempuan-perempuan tidak ada yang cocok sama dia. Jadi dia tak peduli cari sana, cari sini, cari sana, masuk ke hutan rimba kemana-mana, mencari perempuan yang cocok untuk menjadi istri, tidak ada. Akhirnya sudah masuk ke hutan rimba tadi, maka berjumpalah dengan danau yang luas tadi. Maka dia mengintip-ngintiplah di danau itu. Terdengar suara orang banyak. Itu. Ketawa-ketawa. Gitu. Rupanya orang mandi-mandi. Siapa? Itu tadi. Orang dari luar angkasa sana. Orang dari surga sana. Turun ke dunia ini mandi-mandi. Itulah bidadari. Apa sayapnya? Selindang. Itu. Jadi datang si anak lajang kali, wah, cantik betul, ini yang cocok sama aku. Ini kau ambil lah satu. Bagaimana cara ngambilnya? Yang manapun jadi semua cantik, sama saja tidak sampai ambil satu. Selindangnya tadi disimpan. Buat pulang rumah. Sesudah disimpan, rapi-rapi, barulah kembali ke danau tadi. Ketinggalan satu. Itu. Melayap ke sana kembali dalam hutan. Datanglah dia tadi, pura-pura. Batanya. Untuk menyelamatkannya.
Jadi apa lagi? Kemana lagi? Mau lari mau kemana? Mau tidak macam mana menolaknya? Dia tidak tahu di dalam hutan perempuan sendiri yang cantik pula mau tak pasal ikut. Pulanglah ke rumah. Itu sampai di rumah setelah menjadi rumah tangga. Itu. Jadi itu cerita dunia. Itu tapi jauh butuh pahamnya itu. Itu. Kenapa maka 7 pilih dari itu? Yang 10 kenapa? Itu. Mereka kenapa mesti 7? Itu. Kenapa mesti pakai selendang? Dia bakal bisa terbang. Bukan selendang tak bisa terbang. Itu. Jadi itu semua sindiran. Itu. Dikarang oleh orang-orang tua dulu itu. Contohnya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Karena jatuh dari surga jatuh ke dunia ini karena tidak ada pakaian. Itu. Karena tidak ada pakaian. 900 tahun Nabi Adam di dunia ini dapat pakaian itu kembali pulang ke surga, ke kayangan. Itu. Dikatakan putih kayangan. Itu. Kemudian Siti Hawa pun begitu. Apakah dia Siti Hawa untuk mencari selendang itu? Rupanya sudah dijanjikan Allah. Baru dapat selendang pakaianmu untuk pulang ke surga 21 kali melahirkan. Itu janji Siti Hawa. 21 kali melahirkan Siti Hawa, baru jumpalah apa pakaian itu. Pulang juga Siti Hawa. Ini semua contoh. Mana kita? Apa pakaian? Untuk ikut Adam alaihissalam. Kalau kita ini anak cucu Adam, untuk mengikut Adam kembali ke mana tempat kediaman Adam di dalam surga. Macam mana mau ke surga? Pakaian kita belum ada. Itu. Salah mengintip dulu. Orang yang dari alam bakal sana membawa pakaian turun ke dunia ini. Itu. Kalau yang mau diintip untuk mendapatkan pakaian. Itu. Dapat pakaian pulang. Bisa ikut Anda. Itu. Karena di dalam kitab sana nama kainnya Sundusin Istibrakin. Kainnya. Itu banyak kali sindiran-sindiran. Bukan saja Al-Quran. Mempunyai iktibar al-misal. Itu. Untuk jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikut para Rasul. Itu. Banyak sekali orang. Kalau dulu kan pemuda yang mendatangi hutan belantara untuk mengintip Pak Bidadari mandi. Sekarang kan bidadarinya memang mau berarti dijauhi ya, Pak. Tak tanda. Halo, Pak. Orang ambil berserimo.
Rajin lah. Naim diangkat menjadi anak rasul. Jadi itu kan menjaga syafaat dan seseorang itu tidak mengalir dan tidak mujabarat. Apakah itu sudah terhapus? Itu tergantung kepada pengakuan dia. Apabila dia memutuskan, kita harus itu. Itu serupa dengan orang suami istri. Nah itu. Apabila diucapkannya perceraian itu, maka putuslah. Tapi disebabkan sesuatu. Misalnya usaha. Ada yang bertahun, lalu berjumpa dia. Kembali dia menyatu menjadi suami istri. Nah, ada saja 3 bulan 10 hari. Satu rumah. Nah, apabila diucapkan pelaturan dan pantangan hubungan suami istri itu, maka putuslah hubungan. Karena sama-sama nikah. Hubungan kepada Allah nikah, hubungan kepada Rasul nikah, hubungan suami istri nikah. Nah itu. Jadi mengenai malaikat, begitu banyaknya nama-nama malaikat itu apa bagi diri manusia? Nah, diri manusia itu kekuatan manusia. Malaikat Jibril memiliki kekuatan akal. Nah, itu yang mendatangkan ilmu. Mikael yang mendatangkan rezeki. Israfil yang menghembuskan angin. Kalau tidak ada berhembus angin itu kita Israfil. Israel, nah ini yang menjalankan nyawa untuk pulang. Nah setelah itu Kiraman mencatat kebajikan, Atidin mencatat kejahatan, Munkar tukang tanya, Nakir tukang pukul. Nah itu. Malaikat Malik menunggu pintu neraka, malaikat Ridwan menunggu pintu surga. Itu malaikat yang ada di diri manusia. Ada lagi yang di dalam, malaikat Bohem dan Wanas. Itu ini kalbu.
Mohon izin Tuan, tadi diterangkan bahwasanya seluruh amal ibadah tidak akan diterima apabila tidak menjadi diri Muhammad Tuan. Jadi untuk menjadi diri Muhammad bagaimana caranya Tuan? Itu adalah ilmu lah. Karena untuk menjadikan diri itu dengan ilmu. Itu dikatakan ilmu hakikat. Nama ilmunya. Kalau menjadikan diri malaikat, ilmu malaikat. Itu menjadi malaikat dan diri kita itu. Kalau menjadikan manusia, ilmu syariat. Nah, itu. Kalau kita jadikan diri kita itu menjadi diri Allah, ilmu ma'rifat. Itu udah disediakan oleh Rasul ilmunya masing-masing. Untuk menjadi apa? Berubah dalam hidupnya. Menjadi camat, tuntut ilmunya. Ilmu supaya apa? Bisa jadi camat. Kalau tak ada ilmu bisa menjadi camat, bisa apa enggak? Nggak bisa. Nah, itu. Kalau untuk menjadi tentara, tuntut ilmunya supaya bisa menjadi tentara, menjadi polisi. Ah, begitu juga. Tuntut ilmunya. Jadi ilmu itulah nanti yang menjadikan diri kita itu. Kalau tak ada ilmu, diri kita tak mau jadi. Cobalah orang-orang yang jadi polisi, yang menjadi tentara, ilmunya itu. Yang menjadikan dirinya itu. Padahal dirinya serupanya dengan diri kita. Kenapa kita tidak jadi tentara, tidak jadi polisi? Kenapa orang bisa jadi tentara, jadi polisi? Karena tidak kita tuntut ilmunya. Nah, itu. Nah, sesudah dituntut ilmunya, baru diamalkannya. Nah, itulah dia yang dikatakan latihan. Berlatihlah dia. Nah, itu. Ini masalah contoh urusan dunia. Jadi kita ini untuk menuju akhirat.
ternyata untuk sampai kepada pengenalan terhadap Allah dan Muhammad itu tidak bisa menggunakan tafsir Tuhan, tafsir Al-Quran. Tapi seperti yang Tuhan sampaikan bahwa harus bisa memahami makna dari Al-Quran itu. Oh bukan, tafsir itu. Itu bukan dari tafsir kita memahami Al-Quran itu. Itu makna, bukan tafsir. Itu salah paham. Nah itu. Jadi Tuhan kan yang kalau yang macam misalnya di ustaz-ustaz yang ada sekarang Tuhan di akademis itu yang diperkenalkan kan tafsir. Itu tafsir. Itu tafsir. Cuman yang jadi pertanyaan saya begini Tuhan. Apakah memang makna Al-Quran ini dilarang untuk diterbitkan atau memang tafsir itu sejak zamannya Rasulullah memang disarankan? Ini gimana Tuhan? Nah, kalau sudah ditukar, nah itu makna itu jangan tafsir sudah ditukar. Nah itu di syahadat aja udah bertukar dia. Makna itu tasdik yang diajarkan oleh Rasulullah. Syahadat itu. Ini tukar dengan tafsir. Mana yang cocok dia? Tasdik dengan tafsir. Jauh kali beda. Kalau tafsir, syahadat itu kita mengatakan syahadat mengatakan tidak ada Tuhan. Nah itu. Kalau makna tasdik wajib adanya Tuhan. Akan jauh perbedaan. Nah itu salah satu derajat itu kan. Kalau tasdik yang diajarkan oleh Rasulullah syahadat itu mengatakan wajib adanya Tuhan bernama Allah. Itu. Kalau tafsir tiada Tuhan hanya Allah. Itu tafsir. Itu maka sampai kapan kita tidak jumpa dengan Allah? Orang boleh dikatakan dia ada. Yang tiada mana bisa dicari? Mana bisa dikenali kalau tiada? Nah itu. Maka wajib dikenal karena dia wajib ada. Mustahil tiada. Nah itu maka wajib dikenal. Jadi itu dikatakan ilmu fardu kifayah. Tafsir itu bukan fardu ain. Kita buka baru ini. Kita sediakan gurunya. Kami gaji gurunya. Tak ada murid yang mau belajar. Salah siapa? Salah guru lagi, salah siapa? Coba sudah disediakan. Tinggal belajar aja. Itu, bebas. Itu. Berapa bulan kita jalan? Sekarang gurunya belum berhenti. Tak ada yang mau belajar, tak ada murid. Kenapa mesti guru disalahkan? Masalah guru bukan. Udah disediakan. Bahkan dibikin pengumuman. Itu seluruh jamaah fardu ain mengikuti pelajaran fardu kifayah. Mengetahui nahu syarat mantik bayan. Salah ada. Siapa lagi yang salah coba? Kita sudah dituntut oleh Majelis Ulama kan? Yang fardu ain saja bergerak nak berbayar malah kan? Kita kalau yang salah yang ngaku juga kan memang tidak ada perlu dibayar.
pelajarkan di situ di umum. Kita bikin supaya fardu ain yang mengetahui pada saya. Padahal kalau kita itu bukan semua orang. Satu orang satu negeri sudah cukup. Nilai Pak, misalnya macam yang pernah saya dapat di kasus kita dengan usaha ruang kan, cerita tentang awal ma'rifatullah itu Pak. Jadi ketika dia buka ayat surah Al-Baqarah ayat 3 lah misalnya Pak, tentang alladzina yu'minuna bil ghaibi itu Pak. Mantap dia bertahan dengan tafsir yang baik itu Allah, malaikat dan segala macamnya itu Tuhan. Jadi kalau ditafsirkan kan susah kita bisa memahamkan itu Tuhan. Karena dengan kalimat ghaib itu bisa. Berarti dengan tafsir ini nggak selesai Tuhan. Masalah ini. Jadi artinya kemaknaan Quran ini kan betul-betul harus bisa dipahami gitu Tuhan. Sementara kalau untuk dicari ulama-ulama seperti itu sekarang ini kan susah sekali Pak. Ditawarkan tafsir saja Pak. Tidak sampai ke tujuan Pak. Jadi banyak ayat-ayat yang memang kadang-kadang bisa mengganjal kita untuk bisa memahamkan orang Pak. Tapi sudah dikatakan oleh jamaah kita yang berbaiat pada bulan puasa baru ini yang datang dari negeri Belanda sana 95% ustaz yang seperti itu. Itu Belanda punya katanya, bukan Indonesia punya. Indonesia 5% juga. Nah di mana dia ulamanya tak tahu dah. Yang 5% itu. Tapi yang 90% sekarang yang menguasai umat Islam pada saat sekarang ini itu saja ulama Belanda, ulama penjajah kata dia. Itu jamaah yang berbuat baik belum puasa boleh orang dari negeri Belanda. Nah itu bukan sedikit jamaah yang menyaksikan. Karena Belanda itu sendiri yang menceritakan sama dia. Jadi kalau sudah penjajah, tak akan mungkin mereka ditunjukkannya. Tentu saja yang menyimpang kan. Aku tidak tahu yang benar, aku ngelawan dia kan. Ah ya. Ada juga kalau buka hatinya Bu ya, tidak ditutupi, tidak disingkirkan, dalami mereka, semua orang pasti akan memberikan rahmat pada dunia ya. Iya. Akan damai dan terang semuanya. Iya. Tapi ya sebenarnya udah agak senang gitu lah. Ini Tuhan. Jadi untuk bisa sampai ke memahami makna Al-Quran itu Tuhan, apakah memang hanya Al-Quran yang nakal saja yang mau dikaji, atau dengan Al-Quran yang mujmal itu Tuhan bisa memahami makna yang nakal itu? Dan itu juga Al-Quran. Dulu yang beberapa ratus ribu tahun dulu Quran apa sekarang?
ajarannya? Dari mana? Itu pun sesudah Muhammad 4 abad itu. Tidak tertulis. Al-Quran cuma hanya di dada sahabat aja. 4 abad itu. Mana tahu, tak tahu. Nah itu. Karena Rasul itu serupa dengan sahabat berbicara, yang dibicarakan itu adalah Al-Quran. Dia berbicara dengan Al-Quran. Nah disitulah kita tahu bahasa itu Al-Quran, karena dibahasakan oleh sahabat. 400 tahun itu. Tidak tertulis satu huruf pun. Sesudah 4 abad, 400 tahun baru tertulis. Nah itu yang ditulis oleh Sayyidina Utsman. Nah itu hurufnya itu dari Sayyidina Ali. Itu berada. Jadi kita pun demikian. Kita mempelajari ilmu, menerima ilmu dari Allah ini dari yang tidak tertulis itu. Itu dikatakan Al-Quran. Ini yang tertulis bukan Al-Quran, ini kitab suci namanya. Bukan itu Al-Quran, petunjuk kepada Al-Quran. Untuk mencari Al-Quran melewati kitab suci ada petunjuknya. Misalnya di Bukit Tua tadi, ada gambar tangan ini, tertulis di papan, ada telunjuk menunjuk ke sana. Ah itu, Desa Darat Hulu. Ah itu, misalnya kecamatan Sungai Lepan. Berapa jaraknya? 5 km ataupun 6 km. Ah, itulah Al-Quran yang tertulis itu. Itulah isi. Itulah isi contoh. Jadi datang kita bertanya, baru datang kita tanya di sana, Pak, Darat Hulu mana? Tuh. Tunjukkan apa tadi? Itu dia, bacalah. Ada. Ya, bukan itu yang saya maksud. Darat Hulu mana? Ya itu, baca. Baca tidak, baca papir, baca percaya. Itu, Ustaz pekerjaannya gitu tuh. Ah, itu. Tapi banyak orang yang terus keluar masuk perjalanan, yang langsung menyaksikan bagaimana rupa Darat Hulu itu. Ah, itu yang berani mengajak, ayo ikut saya. Saya orang sana. Saya tahu sama Darat Hulu itu. Itu yang benar. Ah, itu yang dikatakan Al-Quran. Itu adalah ayat suci Al-Quran, kan berbeda. Jadi yang dikatakan Al-Quran hujan linnas, petunjuk bagi diri masa ilmu manusia, bukan yang tertulis di buku itu. Ilmu manusia hujan linnas. Ah itu petunjuk bagi diri masa ilmu bagi diri manusia. Wabainati minal huda wal furqan, untuk mengetahui yang benar jangan yang salah. Mana yang benar, mana yang salah. Itulah zaman Al-Quran yang ada pada diri manusia. Nah itu, jadi itulah ilmu. Kalau yang tertulis itu bukan ilmu itu. Ah, seperti petunjuk tadi ya. Bukan itu. Oh, sekarang anak panah boleh bikin gambar tangan lagi. Jadi disitulah hancurnya, musnahnya umat ini. Jadi kalau tidak nyata begitu dibuka Al-Quran itu di hadapan mereka, tak percaya. Dianggap mengada-ngada. Nah itu. Tapi ditunjukkan pun dengan nyata, nah juga. Yang mana jangan tafsir,
Tidak juga, orang tak mau beriman. Bagaimana? Orang tak mau percaya. Padahal kalau mereka tahu Pak, ngesot menjadi Pak ya. Ada. Kalau sampai cekran cek, yang mana usah-usah dia kena jubah itu. Yang mana kena sampai cek, coba cek anak istrinya macam mana, bahasa Arab apa enggak? Hah? Berbahasa Arab tafsir apa enggak? Anak istrinya di rumah, cek dulu. Itu. Kalau tak bisa dia, beserta anak istrinya itu bahasa tafsir, cuma hanya dia sendiri yang tahu. Macam mana itu? Macam mana coba? Kurang benar apa enggak? Berarti itu orang mengingkari Al-Quran. Yang dikatakan Al-Quran itu adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ini kok hanya untuk diri dia sendiri. Coba. Dihantamkan ke orang luar pula itu, tidak dalam rumah tangga dia. Adakah kewajiban dia mengajari orang banyak? Memperbaiki orang yang banyak? Tidak ada kewajiban dia. Anak istrinya dulu. Orang tuanya dulu, selamatkannya dulu. Kalau benar, diri dia selamat. Sama-sama memahami Al-Quran itu. Dia paham Al-Quran, istrinya kena dengan Al-Quran, maknya kena dengan Al-Quran, ayahnya kena dengan Al-Quran, baru berikut anak-anaknya kena dengan Al-Quran. Tak betul. Itu kalau hanya dia cuma. Untuk apa? Untuk jualan. Untuk isi kantong. Pergi ke sana, dapat satu amplop, pergi sana, satu amplop, ke sana, satu amplop. Itu. Itu. Tapi bukan kita mencaci, tapi begitu buktinya kenyataannya. Kalau sudah Jumat berebut, bergaduh. Itu. Aduh. Ada. Datang panitia, kamu sana ya, khutbah pada Jumat ini. Oh tidak apa Ustaz, kenapa? Udahlah, yang lain aja lah, ke sana. Aku cari aja pindah yang lain. Di sana, ini pun dah, lain juga, namanya. Coba, milih, yang mana, yang tebal apotnya. Itu kan Ustaz kurang ajar semuanya itu. Yang betul, ya. Mana lebih tebal amplop kasih itu dia. Mau jadi baca khutbah, mau apa, jadi imam. Jualan, sekarang banyak orang jualan. Lagi bagus orang minta sedekah di jalan itu, daripada yang begitu. Itu malu itu. Tuhan pun malu kalau yang begitu. Kita lagi hidup usah makan daripada menghinakan Allah begitu. Itu kan menghinakan Allah itu. Masa soal amplop saja berebut-rebut. Baca ya boleh kalian masuki komplotan orang itu. Apa namanya komplotan itu? Pusat Klinik Pak. Pusat apa namanya itu? Hah? Apa namanya? FPI. OBJ ada. Hah? OBJ. Kumpul pulang paling jenggot. Apa Dewan Masjid Indonesia itu majelis dakwah Pak. Majelis dakwah ini FPI. KI sudah banyak kegiatan dakwah. Awas ya Pak ya, berarti itu ulama-ulama burung. Itu dia. Kalau sudah Jumat kumpul itu di kantor. Masing-masing mendekat ketika waktu sembahyang mana kira yang apa? Yang kira yang
yang hanya bertugas menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, tetap menjalankan sunnah Rasul. Kata lagi, bagaimana Bapak bisa mengetahui Bapak itu seorang hamba Allah? Bagaimana Bapak bisa mengetahui Bapak itu hamba yang lemah di hadapan Bapak? Nggak dijawab ya, Tuhan. Ya diem aja, ditanya saya kan, ini kan. Jadi, dengar nggak ya? Hanya bermodalkan apa? Tani jenggot, ya Ustaz. Jadi bagaimana terjadinya wajibnya 5 waktu itu dan wajibnya Jumat itu? Bagaimana jatuhnya itu? Wajibnya itu? Wajibnya dipakai badan tuh. Mau buang ke badan tuh, jangan dipakai lagi. Nah wajib lagi tuh. Wajib disyariat dulu. Buangkan badannya yang dipakai. Mau? Buangkan aja. Tidak akan dituntut Tuhan, saya jamin. Nah, kalau berdosa saya jamin dosanya. Tinggalkan badan. Ya kan? Karena yang berdiri rukuk, sujud dan duduk itu badan tuh. Ya kan, berdiri akhirnya rukuk, akhirnya sujud, akhirnya duduk. Tanah, tinggalkan. Kau sama gitu. Dulu aja. Ya kan? Nah, itu maka kalau tak bisa berdiri duduk, kata Rasul kan, duduk aja. Pakai hati aja, nggak usah pakai badan. Ya kan? Itu hanya duduk, tidak Allah. Nah, itu. Bisa? Bagaimana? Bagaimana caranya, Bro? Hah? Caranya, Tuhan. Supaya tidak wajib lagi salat yang lima waktunya. Ya, cara meninggalkan badannya, Tuhan. Ya tinggal kan? Keluar, kan mau kita tuh. Pikir aja itu yang mengenai. Habis itu. Kalau kata Allah, itu adalah ucapan terima kasih. Hanya untuk berterima kasih aja. Berapalah sekadar hanya terima kasih. Kalau kita bikin sendiri tak bisa. Nah, coba bikin sendiri kalau bisa. Tak usah terima kasih. Bikin badan itu sendiri. Bisa enggak? Tidak usah menunggu bikinan Allah. Nah, jadi kalau bikinan Allah kita pakai, mau tak mau tetap harus terima kasih. Izin Tuhan. Jasmani berkehendak dengan rohani, rohani berkehendak dengan nurani, nurani berkehendak kepada Rabbani. Mana jalannya Tuhan? Bukan berkehendak dia berdiri. Dia berdiri, dia bukan berkehendak. Berkehendak itu sifat. Sifat yang berkehendak kepada berdiri kepada zat, bukan berkehendak. Berdiri dia. Apabila berdiri dia bangun. Apabila duduk tidur.